Jika kamu baru saja putus dengan pasangan yang memiliki gaya menghindar avoidant, kamu mungkin akan mempertanyakan segalanya. Apakah mereka bahkan merindukanmu? Apakah no kontak tidak ada kontak benar-benar berhasil atau justru kamu malah memberi mereka apa yang mereka inginkan, yaitu ruang dan jarak? Ini adalah kekhawatiran yang umum, tetapi inilah kebenaran yang mengejutkan, no kontak memengaruhi wanita dengan gaya menghindar jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Ini bukan hanya tentang keheningan, tetapi tentang menciptakan pergeseran dalam perasaan, psikologi, dan bahkan citra diri mereka. Baik kamu mencoba untuk move on atau berharap untuk rekonsiliasi, memahami bagaimana no kontak bekerja dalam situasi ini adalah kuncinya. Hari ini kita akan membahas semuanya untuk membantumu melihat gambaran yang lebih besar dan bagaimana strategi ini benar-benar memengaruhi pasangan yang menghindar. Mari kita mulai. Nomor 1. Ketika ruang terasa berbeda, wanita dengan gaya menghindar seringkali menghargai kemandirian mereka dan mendambakan ruang. Mereka mungkin menjauhkan orang lain, bukan karena niat buruk, tetapi sebagai cara untuk melindungi diri mereka secara emosional. Tetapi ketika kamu memilih untuk melakukan no kontak, sesuatu yang mendalam terjadi. Ruang yang dulunya mereka cari mulai terasa berbeda. Itu bukan lagi sesuatu yang secara aktif mereka putuskan. Sekarang, itu adalah kekosongan yang diciptakan oleh kehadiranmu. Pergeseran ini dapat membangkitkan emosi yang belum pernah mereka hadapi. Bayangkan seorang wanita dengan gaya menghindar yang menjauhkanmu dengan berpikir itu akan memberinya kebebasan emosional yang ia dambakan. Awalnya, ia mungkin merasa lega dengan jarak tersebut, percaya bahwa itu selaras dengan kebutuhannya akan otonomi. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa kehadiranmu bukan hanya keheningan, tetapi disengaja. Bukan keputusannya untuk mengakhiri hubungan kali ini, melainkan keputusanmu. Dan kesadaran itu dapat membuatnya sangat gelisah. Pertanyaan-pertanyaan muncul di benaknya, apakah aku membuat pilihan yang tepat? Apakah aku terlalu cepat menjauhkan mereka? Mengapa mereka belum menghubungi seperti yang kukira? Apa yang mungkin tidak ia sadari adalah bahwa keheninganmu sedang memantulkan cermin pada tindakannya sendiri. Itu memaksanya untuk menghadapi konsekuensi dari perilakunya, sesuatu yang sering dihindari oleh individu dengan gaya menghindar. Dari perspektif stoik, dinamika ini mencerminkan kebenaran mendasar, kita tidak dapat mengendalikan pikiran atau tindakan orang lain, hanya diri kita sendiri. Dengan melakukan no kontak, kamu mempraktikkan semacam disiplin emosional. Kamu memilih untuk tidak mengejar atau membujuknya untuk mempertimbangkan kembali. Sebaliknya, kamu memberinya ruang untuk menghadapi perasaannya sendiri. Epictetus mengajarkan, bukan apa yang terjadi padamu, tetapi bagaimana reaksimu terhadapnya yang penting. Ketika dihadapkan dengan penolakan atau jarak, kamu bisa memilih untuk memohon, berdebat, atau menuntut kejelasan, tetapi reaksi itu menempatkan kedamaian pikiranmu di tangan orang lain. Dengan mundur, kamu merebut kembali kekuatanmu dan menunjukkan bahwa harga dirimu tidak bergantung pada validasi orang lain. Pertimbangkan seseorang yang menghargai kesendirian mereka, seperti seorang pelaut di perairan yang tenang. Tetapi ketika air pasang berubah dan ombak menghilang sama sekali, keheningan menjadi menakutkan. Keheningan laut yang dulunya menenangkan sekarang terasa kosong dan meresahkan. Demikian pula, ketika kamu melakukan no kontak, itu memaksa wanita dengan gaya menghindar untuk duduk dengan keheningan yang ia kira ia inginkan dan mempertanyakan apakah itu benar-benar bermanfaat baginya. Pada akhirnya, keheninganmu bukan tentang hukuman atau permainan, ini tentang menjaga kesejahteraan emosionalmu. Ini menunjukkan bahwa kamu cukup menghargai diri sendiri untuk pergi ketika seseorang tidak siap atau bersedia untuk bertemu di tengah jalan. Ini memungkinkan orang lain untuk merenungkan apa yang sebenarnya mereka inginkan, apakah itu termasuk kamu atau tidak. Nomor 2. Kesepian memukul lebih keras dari yang kamu kira. Inilah sesuatu yang mungkin tidak kamu duga, wanita dengan gaya menghindar, mereka yang sering tampak jauh secara emosional atau acuh tak acuh, merasakan kesepian seperti orang lain. Faktanya, ini seringkali merupakan perjuangan diam-diam bagi mereka. Mereka telah membangun tembok yang begitu tinggi sehingga bahkan ketika mereka berada dalam suatu hubungan, mereka bisa merasa terisolasi, seolah-olah mereka menjaga semua orang, bahkan orang yang mereka sayangi, di sisi lain tembok itu. Bagi mereka, keintiman bisa terasa seperti risiko yang lebih baik tidak mereka ambil. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan no kontak, kesepian mereka tidak hilang, tetapi semakin dalam. Tiba-tiba, dinamika yang biasa mereka lakukan,
bahkan jika itu jauh, hilang. Seseorang yang benar-benar peduli pada mereka, yang mencoba terhubung dengan mereka meskipun ada tembok mereka, tidak lagi menghubungi. Ketidakhadiran ini bukan hanya tentang merindukan kehadiranmu, tetapi memaksa mereka untuk menghadapi ketakutan yang terkubur dalam-dalam, ketakutan akan kesendirian. Karena mereka telah menjauhkan orang lain, mereka mungkin merasakan ini di saat-saat yang paling tidak mereka duga, ketika sebuah lagu familiar diputar, ketika mereka menggulir ponsel mereka dan tidak melihat pesan darimu, atau bahkan selama saat-saat tenang ketika pikiran mereka menyusul mereka. Mari kita bayangkan sebuah skenario, seorang wanita dengan kecenderungan menghindar menghargai kehadiranmu dalam hidupnya, bahkan jika dia jarang menunjukkannya. Dia mungkin tidak mengungkapkan penghargaan atau kasih sayangnya secara terbuka, tetapi dengan caranya sendiri, dia merasakan kenyamanan karena mengetahui kamu ada di sana. Sekarang setelah kamu berhenti menghubungi, dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja, meyakinkan dirinya sendiri bahwa kemandirian adalah kekuatannya. Dia melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan, kegiatan sosial, atau bahkan koneksi baru untuk mengisi kekosongan. Tetapi larut malam, ketika dunia mereda dan gangguan memudar, kenyataan akan kehadiranmu menghantamnya. Ini bukan hanya tentang merindukanmu, tetapi tentang dihadapkan pada kesadaran bahwa tembok emosionalnya telah membuatnya terisolasi. Untuk pertama kalinya, dia mungkin melihat harga dari keterpisahannya, kehilangan seseorang yang sangat peduli. Alih-alih memikirkan bagaimana perasaannya, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya dapat menggunakan waktu ini untuk tumbuh lebih kuat, lebih membumi, dan lebih percaya diri. Mundurlah dan renungkan kebutuhan dan tujuanmu sendiri. Apakah kamu telah mengabaikan kesejahteraan emosionalmu sendiri dengan mencoba menjangkau seseorang yang belum siap menerimamu? Sekaranglah saatnya untuk menyalurkan energimu ke dalam, menemukan kembali hasratmu, memperkuat harga dirimu, dan membangun kehidupan yang memberimu kepuasan terlepas dari orang lain. Periode no kontak ini sama pentingnya bagi pertumbuhanmu seperti halnya bagi pertumbuhannya. Ini adalah kesempatan untuk merangkul salah satu prinsip inti stoikisme, disiplin melepaskan. Epictetus mengingatkan kita menderita bukan dari peristiwa dalam hidup kita, tetapi dari penilaian kita tentangnya. Jika kamu terus-menerus fokus pada perasaannya, kamu akan tetap terikat pada hasil yang tidak dapat kamu kendalikan. Alih-alih, fokuslah pada apa yang kamu bisa, pola pikirmu, tindakanmu, dan kedamaianmu. Pada akhirnya, ini bukan tentang memenangkannya kembali atau membuatnya menyesal. Ini tentang menghormati dirimu sendiri, harga dirimu, dan kesehatan emosionalmu. Dengan mundur, kamu memberi ruang untuk kejelasan bagi kalian berdua. Apakah dia kembali atau kamu bergerak maju tanpanya, kamu akan melakukan pekerjaan batin yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan siap untuk babak selanjutnya dalam hidupmu. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk merenung, apa yang diajarkan situasi ini tentang dirimu dan perjalananmu. Bagikan pemikiranmu di kolom komentar atau cukup ketik, saya memilih pertumbuhan daripada keterikatan. Biarkan ini menjadi pengingat bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk membangun ketahanan, menemukan kembali harga dirimu, dan merangkul kebijaksanaan melepaskan. Kisah pertumbuhan dirimu mungkin menginspirasi orang lain untuk mengambil langkah pertama mereka menuju kejelasan dan kedamaian emosional. Nomor 3. Menghadapi rasa bersalah yang tidak bisa mereka hindari. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan no kontak setelah putus dengan wanita yang memiliki gaya menghindar, kamu mungkin berasumsi dia tidak terganggu atau acuh tak acuh. Kepribadian menghindar sering memproyeksikan keterpisahan emosional sebagai mekanisme pertahanan. Tetapi di balik permukaan, narasi yang sama sekali berbeda sering mulai dimainkan. Meskipun dia mungkin tidak pernah mengatakannya dengan lantang, dan mungkin bahkan tidak sepenuhnya mengakuinya pada dirinya sendiri, ada rasa bersalah yang muncul seiring waktu. Rasa bersalah ini berasal dari kesadaran internal bahwa dia mungkin telah menjauhkan seseorang yang benar-benar peduli padanya, seseorang yang membawa konsistensi dan kasih sayang yang tulus ke dalam hidupnya. Awalnya, rasa bersalah ini halus, hampir tak terlihat. Dia akan merasionalisasi keputusannya, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, bahkan mungkin meyakinkan dirinya sendiri bahwa hubungan itu bukanlah yang dia inginkan atau butuhkan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan gangguan kehidupan sehari-hari mulai memudar, saat-saat tenang mulai terasa lebih berat. Di saat-saat kesendirian inilah, mungkin larut malam atau selama pengingat tak terduga tentangmu,
dia mulai mempertanyakan perannya dalam perpisahan itu. Apakah saya terlalu cepat pergi? Apakah saya membiarkan ketakutan saya mendorong mereka pergi? Apakah saya benar-benar menghargai apa yang mereka bawa ke dalam hidup saya? Disinilah stoikisme menjadi prinsip panduan bagimu. Rasa bersalah dan perjalanan emosionalnya bukanlah milikmu untuk dipikul, diperbaiki, atau diringankan. Ini adalah ketidaknyamanannya untuk dinavigasi, dan pada akhirnya, ini adalah kesempatan untuk pertumbuhannya. Campur tangan untuk meredakan rasa bersalahnya hanya akan mengganggu proses alami yang harus dia lalui untuk menghadapi emosi dan tindakannya. Kamu mungkin merasakan dorongan untuk turun tangan untuk meyakinkannya bahwa dia bukan orang jahat atau bahwa kamu mengerti mengapa dia bertindak seperti itu, tetapi lawan godaan ini. Seperti yang diingatkan Epictetus kepada kita, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi interpretasi kita tentangnya. Tugasmu bukanlah menafsirkan rasa bersalahnya atau mengelola perasaannya. Tugasmu adalah tetap tenang, fokus pada pertumbuhanmu sendiri, dan menghormati batasan yang telah kamu tetapkan. Sama seperti ulat yang perlu berjuang di dalam kepompongnya untuk berubah menjadi kupu-kupu, dia membutuhkan periode ketidaknyamanan ini untuk merenung dan tumbuh. Jika kamu bergegas menyelamatkannya dari perasaan ini, kamu menyangkalnya kesempatan untuk benar-benar menghadapi tindakannya dan memahami dampak dari pilihannya. Pertumbuhan baginya hanya akan datang dari duduk dengan ketidaknyamanan. Kehilangan seseorang yang benar-benar peduli padanya. Periode no kontak ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentangmu. Ini adalah kesempatan bagimu untuk memfokuskan kembali pada perjalananmu sendiri, penyembuhan emosionalmu sendiri, dan pertumbuhanmu sendiri. Mungkin dia akan menghubungi pada akhirnya, setelah melakukan pekerjaan untuk menghadapi perasaannya dan mengevaluasi kembali hubungan tersebut, atau mungkin juga tidak. Bagaimanapun, keheninganmu memastikan bahwa kamu menjaga martabat dan kedamaian pikiranmu. Kaum Stoa mengajarkan kepada kita bahwa hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, seperti perasaan atau tindakan orang lain, seharusnya tidak mengganggu ketenangan batin kita. Apa yang dapat kamu kendalikan adalah responsmu, batasanmu, dan dedikasimu pada kesejahteraanmu sendiri. Rasa bersalahnya adalah beban yang harus dia pikul, sama seperti keheninganmu adalah kekuatanmu untuk digunakan. Biarkan dia duduk dengan ketidaknyamanannya dan biarkan dirimu menemukan kekuatan dalam pengekangan. Pada akhirnya, perjalanan refleksi ini, baik miliknya maupun milikmu, akan mengarah pada kejelasan, apakah itu berarti rekonsiliasi atau bergerak maju secara terpisah. Ingat, keheningan bisa sama dalamnya dengan kata-kata. Ini memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul, bagi pertumbuhan untuk berakar, dan bagi penyembuhan untuk dimulai. Percayalah pada proses itu dan pada kemampuanmu sendiri untuk tetap teguh, apapun hasilnya. Nomor 4. Merindukan kejaran. Satu hal yang dirindukan wanita dengan gaya menghindar ketika kamu melakukan no kontak adalah sensasi dikejar. Wanita dengan gaya menghindar sering menemukan kenyamanan dan validasi dalam dikejar. Itu meyakinkan mereka tentang daya tarik dan kendali mereka, bahkan ketika mereka menjaga jarak emosional mereka. Tetapi ketika kamu berhenti menghubungi, ketika kamu menghentikan panggilan, pesan teks, dan upaya untuk menjembatani kesenjangan emosional, itu menciptakan kekosongan yang tidak mereka persiapkan. Tiba-tiba, mereka bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang biasanya tidak mereka hadapi, mengapa mereka tidak mencoba memenangkanku kembali? Apakah aku tidak sepadan dengan usaha itu? Apakah aku telah kehilangan kekuatan yang kukira kumiliki? Sensasi kejaran menghilang, dan bersamanya, rasa kendali mereka atas dinamika tersebut. Sebagai gantinya, mereka ditinggalkan dengan ketidaknyamanan, perasaan ketidakpastian yang memaksa mereka untuk menghadapi kemungkinan yang meresahkan. Mereka tidak pernah sesecur yang mereka yakini. Keheninganmu menciptakan efek riak yang kuat. Itu memaksa mereka untuk duduk dengan pikiran dan emosi mereka sendiri tanpa diredam oleh upaya kamu untuk terhubung. Dengan mundur, kamu tidak hanya menarik diri secara fisik, kamu menciptakan ruang emosional yang mengubah dinamika sepenuhnya. Dalam banyak kasus, wanita dengan gaya menghindar mulai menyadari bahwa dinamika telah berubah. Hal yang justru mereka hindari, kerentanan emosional, sekarang menjadi jalan yang mungkin perlu mereka lalui jika mereka ingin terhubung kembali denganmu. Mereka dibiarkan bergulat dengan apakah penghindaran mereka sepadan dengan kehilangan seseorang yang memiliki nilai tulus dalam hidup mereka. Epictetus mengingatkan kita, tidak ada orang yang bebas yang bukan tuan atas dirinya sendiri. Ketika kamu melakukan no kontak,
kamu menguasai diri sendiri dengan menolak membiarkan penghindaran mereka mendikte emosi atau tindakanmu. Kamu menunjukkan kekuatan dalam pengekangan, kesabaran dalam keheningan, dan kebijaksanaan dalam mengetahui kapan harus melepaskan sesuatu yang tidak lagi bermanfaat bagimu. Dengan mundur, kamu melindungi kedamaian pikiranmu, menjaga martabatmu, dan mengirim pesan yang jelas, aku berharga dengan atau tanpa perhatianmu. Kamu tidak bermain-main, kamu memilih harga diri. Seiring waktu, ketidakhadiran ini mungkin memaksanya untuk mempertanyakan perilakunya sendiri. Dinamika telah bergeser dengan cara yang menantang zona nyamannya. Dia mungkin kembali, menyadari bahwa kamu mewakili sesuatu yang stabil dan berharga, atau mungkin juga tidak. Tetapi bukan itu intinya. Tujuan no kontak bukanlah untuk memaksa seseorang untuk kembali, tetapi untuk merebut kembali keseimbangan emosionalmu sendiri dan menunjukkan bahwa kamu mampu berkembang terlepas dari kehadiran mereka. Jadi, lain kali kamu tergoda untuk mengejar seseorang yang terus berlari, ingatlah ini, keheninganmu berbicara banyak. Ini bukan hanya ketidakhadiran, ini adalah tindakan harga diri dan ketahanan yang kuat yang memungkinkanmu untuk fokus pada satu-satunya hal yang benar-benar dapat kamu kendalikan, dirimu sendiri. Apa pendapatmu tentang pendekatan ini? Pernahkah kamu mengalami dampak dari mundur dan memilih keheningan dalam dinamika yang menantang? Saya ingin mendengar perspektifmu di kolom komentar, atau jika ini beresonansi denganmu dan kamu siap untuk merangkul kekuatan keheningan, cukup ketik, saya berkomitmen pada harga diri, untuk mengambil langkah pertama dalam merebut kembali kedamaian pikiranmu. Mari berdiskusi. Nomor 5. Kelegaan yang tidak bertahan lama. Ketika kamu memutuskan untuk melakukan no kontak dengan seorang wanita dengan gaya menghindar, kamu mungkin berpikir dia akan merasa lega, dan kamu benar. Awalnya, dia akan merasa seperti beban telah diangkat dari pundaknya. Wanita dengan gaya menghindar sering berjuang dengan keintiman emosional, rasanya terlalu banyak, terlalu cepat, atau terlalu membebani. Mereka mungkin menyambut ruang ini, mengatakan pada diri sendiri, ini lebih baik. Sekarang aku bisa fokus pada diriku sendiri tanpa tekanan. Tetapi kelegaan awal ini hanyalah permulaan, bukan akhir dari cerita. Disinilah segalanya mulai bergeser. Kelegaan itu tidak bertahan lama. Seiring berjalannya waktu dan keadaan mereda, serangkaian emosi baru mulai muncul. Dia mulai menyadari hilangnya kehadiranmu dalam hidupnya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Hubungan yang terjalin, momen tawa, dan kenyamanan yang stabil karena mengetahui kamu ada untuknya mulai membekas dalam pikirannya. Apa yang awalnya terasa seperti istirahat yang sangat dibutuhkan berubah menjadi rasa kehilangan yang tenang. Penyesalan mulai berbisik lebih keras setiap hari. Awalnya, dia mungkin mengalihkan perhatiannya. Dia akan melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan, hobi, atau malam bersama teman-teman, apapun untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia lebih baik tanpa tuntutan emosional dari hubunganmu. Tetapi bahkan jadwal tersibuk pun tidak dapat menahan ingatan. Mungkin dia mendengar lagu yang mengingatkannya pada momen yang kamu bagi bersama, atau dia melihat restoran yang biasa kamu kunjungi bersama. Tiba-tiba, kekosongan menjadi tak terbantahkan. Hubungan yang dulunya dia anggap terlalu berat untuk dipikul sekarang terasa seperti sesuatu yang sangat dia rindukan. Minggu demi minggu berlalu, dan kamu tidak menghubungi. Dia berpikir kamu telah move on. Tetapi kemudian, entah dari mana, kamu mendapat pesan, "Hai, hanya memikirkanmu. Apa kabar?" Pesan teks kecil itu membawa beban dari semua yang telah dia rasakan, kebingungan, penyesalan, dan yang terpenting, kerinduan. Itu adalah caranya untuk menguji keadaan, melihat apakah pintu yang diam-diam dia tutup masih sedikit terbuka. Apa yang harus kamu lakukan untuk sementara waktu? Tidak ada, dan itulah bagian tersulit bagi kebanyakan orang. Kaum Stoa mengajarkan kita pentingnya kesabaran dan kebijaksanaan untuk membiarkan segala sesuatu terungkap pada waktunya sendiri. Seneca berkata, waktu menyembuhkan apa yang tidak bisa disembuhkan oleh akal, dan ini sangat benar dalam situasi seperti ini. Ketika kamu mundur, kamu memberi dia dan dirimu sendiri hadiah waktu, waktu untuk memproses, waktu untuk merenung, dan waktu untuk menemukan kebenaran perasaanmu. Ketika kamu terus-menerus menghubungi, mengejar, atau mencoba memperbaiki sesuatu, kamu tidak membiarkannya merasakan dampak penuh dari kehadiranmu. Dalam keheningan itulah dia mulai melihat apa yang dia lewatkan. Dalam jarak itulah dia mulai menyadari nilai dari hubungan yang kamu tawarkan. Bagi wanita dengan gaya menghindar, proses ini bisa memakan waktu.
Respons alami mereka adalah menghindari ketidaknyamanan emosional, tetapi emosi itu gigih. Seiring waktu, mereka akan merayap masuk, memaksanya untuk menghadapi perasaan yang telah dia coba abaikan. Itulah mengapa kesabaran sangat penting. Seperti yang diingatkan kaum Stoa kepada kita, waktu adalah penasihat yang paling bijaksana dari semuanya. Beri dia waktu dan ruang untuk menavigasi emosinya tanpa gangguan. Biarkan dia sampai pada kesimpulannya sendiri tentang apa yang dia inginkan dan hargai. Apakah dia kembali atau tidak, kamu akan keluar lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih membumi. Kamu memiliki kekuatan untuk membentuk jalanmu sendiri, dan itulah yang benar-benar membuatmu tak tergoyahkan. Nomor 6. Hal-hal kecil membekas. Seiring berjalannya waktu, narasi yang berbeda mulai terungkap. Bukan gerakan-gerakan besar yang mulai dia rindukan, juga bukan acara-acara besar atau momen-momen penting. Sebaliknya, detail-detail kecil sehari-hari yang membekas dalam benaknya, kehangatan tawamu ketika kamu menemukan sesuatu yang lucu bersama, cara mantapmu membuatnya merasa aman ketika dunia terasa tidak dapat diprediksi, dan tindakan kebaikan yang tenang yang menunjukkan bahwa dia berarti. Individu dengan gaya menghindar sering meremehkan kekuatan hubungan emosional sampai hilang. Kehadiranmu bertindak seperti cermin yang memantulkan kembali nilai yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Dia mungkin mendapati dirinya mengenang momen-momen yang tampaknya tidak signifikan, seperti caramu selalu memperhatikan ketika dia mengalami hari yang buruk, atau bagaimana kehadiranmu membuat bahkan malam yang paling sunyi pun terasa istimewa. Bayangkan ini, dia sedang menggulir ponselnya suatu malam dan menemukan foto dari saat yang kamu habiskan bersama. Mungkin itu gambar petualangan kecil yang kamu bagi bersama, pendakian, perjalanan darat, atau bahkan hanya momen tenang di sofa dengan acara favoritnya. Foto itu membawa banjir kenangan, lelukonmu yang meringankan suasana hati, caramu secara naluriah tahu apa yang harus dikatakan ketika dia merasa kewalahan, dan perasaan tenang yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Momen-momen yang tampaknya kecil ini sekarang membawa beban yang sangat besar karena dalam kehadiranmu, mereka telah menjadi tak tergantikan. Ketidakhadiran dapat memperbesar apa yang dirindukan seseorang, memaksa mereka untuk menghadapi emosi yang pernah mereka kesampingkan. Baginya, kehadiranmu menciptakan ruang di mana refleksi mengambil alih. Kaum Stoa juga mengingatkan kita bahwa masa lalu berada di luar kendali kita. Dia mungkin sekarang merenungkan apa yang telah hilang, tetapi fokusmu harus tetap pada apa yang dapat kamu kendalikan, masa kini dan masa depanmu. Sementara dia terjebak dalam arus bawah refleksi dan kerinduan yang halus, peranmu adalah fokus pada diri sendiri, bukan sebagai tindakan manipulasi, tetapi sebagai komitmen untuk pertumbuhanmu. Gunakan waktu ini untuk membangun kembali dan memperkuat dirimu, kunjungi kembali tujuan yang telah kamu tunda, perdalam hubunganmu dengan keluarga dan teman, dan temukan kembali hobi atau hasrat yang memberimu kegembiraan. Jadilah seseorang yang tidak hanya menunggu orang lain untuk mengenali nilaimu, tetapi berkembang terlepas dari validasi eksternal. Ketidakhadiran memiliki cara untuk memperjelas emosi bagi kedua belah pihak. Baginya, itu menyoroti apa yang mungkin telah dia anggap remeh, stabilitasmu, kebaikanmu, kehadiranmu. Bagimu, itu menjadi waktu penemuan diri. Ini memungkinkanmu untuk merenungkan apa yang benar-benar kamu inginkan dan untuk menciptakan kehidupan di mana kebahagiaanmu tidak bergantung pada tindakan atau keputusan orang lain. No kontak bukanlah tentang hukuman atau balas dendam, ini tentang menciptakan ruang untuk pertumbuhan, refleksi, dan kejelasan. Dengan mundur, kamu membiarkannya merasakan dampak kehadiranmu dan menghadapi kenyataan dari apa arti kehadiranmu. Pada saat yang sama, kamu membangun kehidupan yang begitu memuaskan sehingga apakah dia kembali atau tidak, kamu muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih membumi. Ingat, kekuatan sejati datang dari dalam. Gunakan periode ini untuk mewujudkan ideal Stoa dengan berfokus pada apa yang dapat kamu kendalikan, melepaskan apa yang tidak dapat kamu kendalikan, dan hidup selaras dengan nilai-nilai tertinggi. Apakah perjalanannya membawanya kembali kepadamu atau tidak, perjalananmu akan membawamu ke versi dirimu yang lebih baik. Bagaimana denganmu? Saat kamu merenungkan ide-ide ini, pertimbangkan bagaimana ketidakhadiran dan refleksi telah membentuk pengalamanmu sendiri. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana hal-hal kecil, tawa, kehadiran yang tenang, gerakan bijaksana, memiliki makna yang lebih dalam dalam ketidakhadiran seseorang? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar, atau jika kamu siap untuk berkomitmen untuk berfokus pada pertumbuhan dan penemuan diri selama waktu ini,
ketik, saya memilih pertumbuhan untuk memperkuat tekadmu. Perjalananmu adalah milikmu untuk dimiliki, dan setiap langkah kecil berarti. Nomor 7. Ketakutan kehilanganmu menjadi nyata. Ketika kamu melakukan no kontak dengan wanita dengan gaya menghindar, kamu menggerakkan sesuatu yang mendalam dan tak terduga. Keheningan membalikkan keadaan sepenuhnya. Selama ini, dia mungkin merasa aman di balik tembok emosionalnya, yakin bahwa kamu akan selalu ada, selalu mengejarnya. Tetapi saat kamu menarik diri dan merangkul keheningan, dinamika berubah total. Sekarang, alih-alih merasa memegang kendali, dia dihadapkan pada pertanyaan baru dan meresahkan, bagaimana jika dia benar-benar move on? Bagaimana jika aku telah kehilangannya untuk selamanya? Keheningan ini tidak hanya menciptakan jarak, tetapi memaksa introspeksi. Tiba-tiba, dia tidak lagi fokus pada mengapa dia membutuhkan ruang atau alasannya menjauhkanmu. Sebaliknya, dia mulai mempertanyakan pilihannya, apakah aku terlalu cepat mendorongnya pergi? Apakah aku meremehkan nilainya? Bagaimana jika dia lebih bahagia tanpaku? Pikiran-pikiran ini menciptakan arus bawah emosional yang kuat, menantang penghindarannya dan membuatnya menghadapi perasaan yang telah dia usahakan keras untuk ditekan. Untuk memahami ini, pikirkan tentang bagaimana kita merespons kehilangan sesuatu yang pernah kita anggap remeh. Hanya dalam ketidakhadiran kita menyadari beratnya kehadiran yang sebenarnya. Inilah yang terjadi ketika kamu berdiam diri. Penarikan dirimu menjadi lebih keras daripada kata-kata, mengisi ruang yang dia kira dia inginkan dengan kekosongan yang tidak nyaman. Dia mungkin tidak mengakuinya secara lahiriah, tetapi kehadiranmu memaksanya untuk merenungkan secara mendalam hubungan yang dia kira dapat dengan mudah diabaikan. Disinilah kekuatanmu berada. Tetap tenang, tetap stabil, lawan keinginan untuk menghubungi atau mengisi keheningan dengan jaminan. Dengan memilih untuk tidak bereaksi, kamu menunjukkan kekuatan batin yang mendalam, yang secara diam-diam mengkomunikasikan, aku cukup menghargai diriku sendiri untuk mundur dan membiarkanmu menyelesaikan semuanya sendiri. Keyakinan diri yang tenang ini menanamkan benih keraguan dalam benaknya. Itu membuatnya mempertanyakan keputusannya. Itu memaksanya untuk melihatmu bukan sebagai seseorang yang dapat diabaikan, tetapi sebagai seseorang yang berdiri teguh berakar pada harga diri. Katakanlah kamu selalu menjadi orang yang memulai percakapan, untuk memeriksa, untuk menjembatani kesenjangan di antara kalian. Tiba-tiba, kamu berhenti. Hari-hari berlalu, kemudian berminggu-minggu. Dia memperhatikan, mungkin dia bahkan mendapati dirinya menggulir media sosialmu, mencari tanda-tanda apa yang kamu lakukan, dengan siapa kamu menghabiskan waktu. Apakah ada orang lain? Apakah kamu lebih bahagia tanpanya? Ketidakpastian ini menciptakan pergeseran. Keterpisahan emosional yang dulunya dia andalkan sebagai jaring pengamannya mulai terurai. Keheningan memaksanya untuk merasakan sesuatu yang mungkin belum dia rasakan untuk sementara waktu, kerentanan. Keheninganmu bukanlah tindakan balas dendam atau upaya untuk memaksanya merindukanmu. Sebaliknya, itu adalah deklarasi harga diri. Ini tentang merebut kembali energi emosionalmu dan mengirim pesan, bukan hanya kepadanya tetapi juga kepada dirimu sendiri, aku tidak akan mengejar cinta atau validasi. Nilai saya melekat dan kedamaian pikiran saya tidak dapat dinegosiasikan. Keheningan ini menjadi cermin yang kuat yang memantulkan kembali kepadanya realitas dari apa yang telah dia pilih untuk dihindari. Itu mungkin menyebabkannya menghubungi untuk menguji keadaan, untuk melihat apakah pintunya masih terbuka, atau mungkin membawanya ke introspeksi lebih lanjut, menyadari bahwa ketakutannya akan kedekatan telah menyebabkannya menjauhkan seseorang yang benar-benar dia pedulikan. Bagaimanapun, intinya bukanlah apakah dia kembali atau tidak. Kemenangannya terletak pada kemampuanmu untuk tetap tenang, untuk menghargai kesejahteraan emosionalmu daripada mengejar seseorang yang belum siap untuk bertemu denganmu di tengah jalan. Pada akhirnya, keheningan berbicara banyak. Ini adalah pelajaran dalam kesabaran dan pengendalian, yang keduanya merupakan inti dari filosofi Stoa. Kamu menunjukkan kepadanya dan dirimu sendiri bahwa kamu bukanlah seseorang yang memohon koneksi atau menunggu tanpa henti orang lain untuk memutuskan nilaimu. Kamu adalah seseorang yang mengetahui kekuatan untuk mundur, memberi ruang, dan membiarkan orang lain merasakan konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Kepercayaan diri yang tenang ini magnetis. Itulah yang membuat orang mempertimbangkan kembali, dan itulah yang membuatmu benar-benar tak tergoyahkan. Nomor 8. Mempertanyakan kepercayaan diri mereka. Tanpa jaminan kehadiranmu, kepercayaan diri yang mungkin dia bawa tentang daya tariknya mulai goyah. Keheningan ini bertindak seperti cermin,
memaksanya untuk menghadapi perasaan yang mungkin telah dia tekan atau abaikan. Individu dengan gaya menghindar sering berkembang dalam lingkungan di mana mereka dapat menjaga kerentanan emosional pada jarak tertentu, tetapi keheninganmu mengganggu dinamika itu. Tanpa kamu di sana untuk memvalidasi nilainya atau menemuinya sesuai persyaratannya, ruang yang kamu tinggalkan menjadi kekosongan yang harus dia hadapi. Disinilah keraguan muncul. Dia mungkin memutar ulang percakapan, memikirkan kembali perilakunya, dan bahkan mulai mempertanyakan pilihan yang menyebabkan perpisahan. Kepercayaan diri yang pernah dia tunjukkan dapat mulai terkikis, digantikan oleh suara batin yang bertanya apakah mungkin dia salah memperhitungkan nilai yang kamu bawa ke dalam hidupnya. Misalnya, dia adalah orang yang pergi dengan merasa yakin akan keputusannya. Hari-hari berlalu, kemudian berminggu-minggu tanpa satupun pesan teks atau panggilan darimu. Awalnya, dia mungkin merasa lega, lagi pula, dia mungkin mengharapkanmu untuk mengejarnya. Tetapi saat keheningan itu berlarut-larut, itu menjadi semakin tidak nyaman. Dia mungkin menggulir pesan-pesan lama, mengingat saat-saat ketika kamu penuh perhatian, suportif, dan hadir. Perlahan, dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia belum menghubungi? Apakah aku meremehkannya? Apakah aku kehilangan seseorang yang benar-benar peduli padaku? Sekarang, disinilah stoikisme menawarkan kejelasan dan bimbingan. Alih-alih memikirkan apakah dia merindukanmu atau apa yang mungkin dia pikirkan, alihkan fokusmu ke dalam. Siapakah kamu saat tidak ada yang melihat? Apakah kamu menjalani kehidupan yang kamu banggakan, atau apakah kamu menunggu orang lain untuk memvalidasi nilaimu? Kepercayaan diri, seperti yang diingatkan kaum Stoa kepada kita, datang dari dalam. Itu tidak terikat pada apakah orang lain mengenali nilaimu, tetapi pada seberapa teguh kamu berdiri dalam kebenaranmu sendiri. Inilah saatnya untuk mengambil kepemilikan atas energimu dan mengarahkannya pada pertumbuhan. Bayangkan skenario ini, sementara dia terjebak dalam pikirannya, mempertanyakan keputusannya, kamu berinvestasi pada dirimu sendiri. Kamu pergi ke gym, mengejar proyek kreatif, menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terkasih, dan membangun kehidupan yang mencerminkan nilai-nilaimu. Kamu tidak hanya menunggu dia untuk memperhatikan kehadiranmu, kamu berkembang di dalamnya. Pergeseran fokus ini mencapai dua hal. Pertama, itu memperkuat kekuatan batinmu sendiri. Kamu tidak lagi mencari validasi dari orang lain, kamu menumbuhkan rasa tujuan dan kepuasan yang sepenuhnya milikmu. Kedua, itu secara halus mengkomunikasikan kepadanya tanpa kata-kata bahwa duniamu tidak berputar di sekelilingnya. Kamu tidak putus asa atau bergantung, kamu percaya diri dan tangguh. Baginya, kontras ini bisa mencolok. Pria yang dia kira akan mengejarnya justru menciptakan kehidupan yang begitu memuaskan sehingga dia mulai mempertanyakan perannya sendiri di dalamnya. Disinilah letak kekuatan keheninganmu, bukan sebagai taktik untuk memanipulasi, tetapi sebagai bukti kemampuanmu untuk mempertahankan posisimu dan hidup selaras dengan prinsip-prinsipmu. Periode no kontak ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang merebut kembali kedamaian pikiranmu, rasa diri, dan komitmenmu untuk menjalani kehidupan yang dipandu oleh nilai-nilaimu. Ketika kamu melakukan ini, kamu tidak hanya menghormati dirimu sendiri, tetapi kamu juga menunjukkan kepadanya, bahkan tanpa berusaha, bahwa kamu adalah pria yang cukup kuat untuk pergi dan cukup bijaksana untuk tumbuh dalam prosesnya. Nomor 9. Mengapa pertemanan bukan jawabannya? Saat berurusan dengan wanita dengan gaya menghindar, kamu mungkin memperhatikan pola yang berulang, mereka mungkin mencoba mempertahankanmu dalam hidup mereka sebagai teman setelah hubungan romantis mulai memudar. Ini tidak selalu merupakan langkah yang jahat, seringkali ini adalah cara bagi mereka untuk mempertahankan zona nyaman emosional mereka tanpa menghadapi masalah kerentanan, keintiman, atau komitmen yang lebih dalam. Namun, tetap berada di ruang ini bisa menjadi jebakan bagimu. Ini menawarkan ilusi hubungan sambil membuatmu terjebak dalam ketidakpastian, tidak dapat bergerak maju atau menemukan kejelasan dan penutupan yang pantas kamu dapatkan. Katakanlah kamu telah berkencan dengan seseorang yang menunjukkan kecenderungan menghindar. Mereka menarik diri setiap kali emosi menjadi terlalu intens, atau mereka meremehkan pentingnya hubungan. Ketika kamu memutuskan untuk mundur, mereka menghubungi, bukan dengan niat romantis, tetapi dengan tawaran persahabatan. Mari berteman saja, kata mereka, bahkan mungkin dengan tulus. Tetapi kenyataannya adalah bahwa pengaturan ini sering melayani kenyamanan mereka lebih dari kesejahteraan emosionalmu. Disinilah kamu harus menetapkan batasan yang jelas.
Jika kamu membiarkan dirimu tergelincir ke dalam peran seorang teman, kamu mungkin berpikir kamu menjaga hubungan tetap hidup, tetapi apa yang sebenarnya kamu lakukan adalah membiarkan mereka menghindari kebenaran sulit tentang ketakutan dan keterbatasan mereka sendiri, dan lebih buruk lagi, kamu menyangkal dirimu sendiri kesempatan untuk sembuh dan tumbuh. Kaum Stoa menawarkan kebijaksanaan abadi untuk saat-saat seperti ini. Epictetus mengingatkan kita, lepaskan dirimu dari apa yang bukan milikmu. Ini berarti memahami bahwa penghindaran mereka, kebutuhan mereka akan jarak, dan keraguan mereka bukanlah bebanmu untuk dipikul. Mereka harus menghadapi pertumbuhan mereka sendiri, dan dengan tetap berada dalam dinamika yang membuat mereka nyaman, kamu secara tidak sengaja memfasilitasi penghindaran mereka. Sebaliknya, kamu dapat merangkul apa yang disebut kaum Stoa sebagai disiplin tindakan, membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai dan kesejahteraan jangka panjangmu. Belajarlah untuk melepaskan diri dari apa yang tidak mendukung pertumbuhanmu. Marcus Aurelius mengajarkan, ini bukan tentang menghukum mereka atau bersikap dingin, ini tentang menyadari bahwa energi emosionalmu sangat berharga dan tidak boleh disia-siakan untuk hubungan atau peran yang tidak mengarah kemanapun. Ketika kamu melakukan no kontak dan menetapkan batasan yang kuat, itu menciptakan ruang bagi kalian berdua untuk merenung. Bagi wanita dengan gaya menghindar, kehadiranmu memaksanya untuk menghadapi realitas dinamika, sesuatu yang mungkin telah dia hindari ketika kamu mudah diakses. Bagimu, ini adalah kesempatan untuk mendapatkan kembali kendali atas emosimu dan fokus pada jalanmu sendiri, bebas dari kebingungan dan inkonsistensi hubungan yang tidak memenuhi kebutuhanmu. Jadi, lain kali seseorang menawarimu, zona teman, sebagai hadiah hiburan, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar mendukung pertumbuhanku? Jika jawabannya tidak, tarik napas dalam-dalam, mundurlah, dan percayalah bahwa kejelasan dan kedamaian akan menyusul. Ingat, sebagai seorang Stoa, kamu bertanggung jawab atas tindakan dan responsmu, bukan atas kenyamanan orang lain. Tetapkan batasan yang menghormati nilaimu dan biarkan sisanya terungkap secara alami. Nomor 10. Mengapa no kontak benar-benar berhasil? Wanita dengan gaya menghindar sering menjaga kemandirian mereka dengan sengit. Keintiman emosional mungkin terasa berlebihan, dan naluri mereka mungkin adalah menarik diri ketika hubungan menjadi terlalu intens. Ketika kamu berhenti mengejar atau menekan mereka untuk jawaban, kamu menciptakan ruang hampa, yang memberi mereka waktu dan ruang untuk merenungkan perasaan mereka tanpa takut dikekang. Keheningan ini awalnya bisa meresahkan bagi mereka. Mereka mungkin merasa lega bahwa tekanan yang dirasakan telah hilang, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai memperhatikan sesuatu yang tidak mereka duga, hilangnya kehadiranmu. Mereka mulai bertanya-tanya mengapa kamu tidak mengejar mereka, mengapa kamu tidak menghubungi. Ini menciptakan kesempatan bagi mereka untuk mengenali apa yang kamu bawa ke dalam hidup mereka, rasa aman, nilai, atau kedalaman emosional yang mungkin tidak disadari pada saat itu. Mari kita bayangkan skenario ini. Kamu telah berkencan dengan seseorang yang tampak jauh setelah pertengkaran atau ketika segalanya menjadi serius. Alih-alih mengejarnya dengan pesan teks, panggilan, atau gerakan untuk memperbaiki keadaan, kamu mundur. Awalnya, dia merasa memegang kendali, berpikir, bagus, sekarang aku punya ruangku. Tetapi seiring waktu, saat keheninganmu berlarut-larut, pikirannya mungkin beralih ke, mengapa dia tidak mencoba memenangkanku? Kembali, apakah aku salah mendorongnya pergi? Keindahan no kontak adalah bahwa ia menguntungkan kedua belah pihak. Baginya, ini memberikan ruang yang dia butuhkan untuk memproses emosinya dan menerima apa yang sebenarnya dia inginkan. Bagimu, ini menciptakan kesempatan untuk tumbuh lebih kuat, merenungkan nilaimu, dan fokus untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Waktu terpisah ini sering dapat menyebabkan pergeseran perspektif bagi kalian berdua. Ingat, jika dia kembali, itu karena dia telah mengenali nilaimu. Jika dia tidak kembali, itu karena dia belum siap untuk menghargai hubungan tersebut. Bagaimanapun, keheninganmu bukanlah tentang memenangkannya kembali, tetapi tentang merebut kembali keseimbangan emosionalmu sendiri. Wanita dengan gaya menghindar mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai kejelasan, tetapi keheninganmu memberi mereka ruang yang mereka butuhkan untuk merenung. Apakah mereka kembali atau tidak, itu di luar kendalimu, dan tidak apa-apa. Kekuatan sebenarnya dari no kontak terletak pada apa yang dilakukannya untukmu. Kamu tidak lagi terjebak dalam perangkap berpikir berlebihan atau meragukan diri sendiri. Sebaliknya, kamu telah mengalihkan fokus ke dalam,
menggunakan waktu ini untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih percaya diri. Pada akhirnya, apakah dia mengenali nilaimu atau tidak, orang yang kamu jadi melalui proses ini akan menjadi aset terbesarmu. Seperti yang diingatkan kaum Stoa kepada kita, jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang bagaimana seharusnya seorang pria yang baik. Jadilah salah satunya. Dengan melakukan no contact, kamu tidak hanya memberinya ruang, kamu memberi dirimu sendiri kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Seperti yang telah kita bahas hari ini, menavigasi perpisahan dengan pasangan yang menghindar dapat terasa seperti pusaran pertanyaan dan emosi. Tetapi strategi no contact bukan hanya tentang menciptakan keheningan, ini tentang merebut kembali kekuatanmu, memelihara kesejahteraan emosionalmu, dan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk tumbuh. Bagi pasangan yang menghindar, ini sering menjadi cermin yang memantulkan dampak pilihan mereka. Bagimu, ini adalah perjalanan harga diri, kesabaran, dan transformasi. Kaum Stoa mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, tindakan kita, pola pikir kita, dan respons kita terhadap tantangan. Dengan mundur dan merangkul keheningan, kamu tidak hanya memengaruhi perspektif mereka, kamu membangun versi dirimu yang lebih kuat dan lebih membumi. Ingat, no contact bukanlah tentang hukuman atau manipulasi, ini tentang kejelasan, pertumbuhan, dan pada akhirnya, kedamaian. Saya harap video ini telah memberi kamu perspektif baru tentang bagaimana no contact benar-benar bekerja dan bagaimana itu bisa menjadi alat yang ampuh dalam pertumbuhan pribadimu. Jika itu beresonansi denganmu, beritahu saya pendapatmu di kolom komentar. Bagian mana dari video hari ini yang kamu anggap paling berwawasan? Umpan balikmu membantu saya membuat konten yang benar-benar terhubung denganmu. Sebelum kamu pergi, jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu merasa bermanfaat dan bagikan dengan seseorang yang mungkin perlu mendengar pesan ini. Dan jika kamu siap untuk menyelami lebih dalam topik seperti ini, lihat video yang direkomendasikan di layar. Mereka penuh dengan wawasan untuk membantumu menavigasi hubungan dan pertumbuhan pribadi dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Terima kasih telah menonton dan seperti biasa, teruslah berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Sampai jumpa di video berikutnya.